Welcome to my channel. Ya, H-1 menjelang pertandingan yang sangat penting, pertandingan bersejarah. Mungkin ini kalau gue boleh nyebut adalah pertandingan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia. Sekali lagi gue informasikan detailnya dulu. Ini akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, stadion yang kapasitasnya cukup kecil dan cukup juga sempit. Tapi kita berharap rezeki kita tidak sempit, kemudian juga keberuntungan kita juga tidak sempit ya. Kita berharap tim nasional Indonesia bisa memberikan yang terbaik, bisa tampil all out, tapi juga tetap harus relax. Ya, relax bukan berarti santai ya, tapi tidak terlalu tegang begitu. Dan mudah-mudahan dalam situasi seperti ini kita justru bisa memanfaatkan lawan Australia yang kalau dari kacamata gua, kebetulan gue juga tadi sempat melihat cuplikan pressconnya Graham Arnold, itu mereka cukup pressurize lah ya, walaupun tentunya nggak akan mereka tunjukkan karena mereka diunggulkan dan juga secara posisi di ranking FIFA mereka sangat tinggi ya, peringkat keempat di antara seluruh anggota AFC. Oke, di video kali ini mungkin kalian yang sudah lapar haus akan informasi update langsung dari Palagan Perjuangan Tim Nasional Indonesia di Doha, Qatar. Gue akan meround up sedikit aja ya, artinya secara umum apa-apa aja kegiatan dari Tim Nasional Indonesia selama hari ini, selama hari Sabtu tanggal 27 Januari ya, satu hari menjelang pertandingan melawan Australia. Jadi seperti yang gue udah kasih tau kemarin, presscon dihadiri oleh Pratama Arhan dan ya memang seperti yang diprediksi banyak orang atau kalian juga gue rasa juga sudah bisa melihat ya kira-kira seperti apa nanti pertandingan bakal berlangsung. Memang kalau gue bisa menyimpulkan ya dari situasi di dalam tim ini cenderung ya mereka relax lah, nggak terlalu terbebani, dan ini wajar karena mereka sudah berjuang sangat keras, mereka sudah memenuhi ekspektasi dari publik, dan bahkan juga PSSI menargetkan mereka lolos 16 besar dan ternyata berhasil. Jadi mereka terlihat latihannya tetap serius, makanya gue bikin judulnya kalau nggak berubah thumbnailnya ya, serius santai. Jadi bukan berarti mereka juga jadi main-main atau apa, enggak. Sintayong tetap memberikan menu latihan yang memang pada porsinya. Tapi seperti yang diungkapkan juga di presscon yang baru berlangsung tadi siang ya waktu sini, jadi waktu jam 4 sore waktu Indonesia lah, ya dia mengatakan persiapannya tidak akan banyak berubah ya, tidak akan banyak berubah, akan sama dengan sebelumnya. Jadi ini yang sering gue bilang ke teman-teman semua, dalam situasi di tengah peperangan seperti ini, dalam situasi pertandingan yang sudah di tengah jalan seperti ini, biasanya itu perubahan-perubahan itu tidak akan terlalu banyak yang dilakukan. Bukan berarti nggak ada, bukan berarti nggak bisa menerapkan taktik untuk mengelabui lawan, bisa. Tapi secara umum itu ada istilah don't change your gun in the middle of the war gitu. Jadi jangan mengganti senjata Anda di tengah peperangan yang lagi ketat begitu. Bukan karena semua ini kan udah dipersiapkan bukan hanya hari ini teman-teman, tapi udah 2, 3, 4 bulan lalu. Bahkan mereka TC di Turki pun sekitar 3 minggu. Kemudian sebelumnya lagi pasti ada juga survei, riset dari tim kepelatihan. Jadi nggak bisa juga ujuk-ujuk langsung berubah strateginya seperti tiba-tiba pakai 4 back, 5 back. Itu nggak segampang yang mungkin pengamat-pengamat katakan harus jangan 3 back, harus 4 back. Itu nggak segampang itu. Jadi kembali lagi, intinya adalah kita akan bermain seperti sedia kala. Mungkin ada minor changing, iya. Itu sekali lagi yang gue pernah berkali-kali bilang, itu ada 20% area di ruang ganti yang kita nggak tahu situasi para pemain tersebut, atau mungkin juga ada dinamika di kepala pelatih yang ya dia dapat inspirasi tertentu, itu mungkin aja. Jadi kita nggak bisa selalu prediksi tepat itu 100%, kecuali memang ada unsur kebetulan lah terkait dengan formasi pemain, strategi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin kita sudah dapat sedikit gambaran lah ya, sedikit gambaran pemain-pemain yang akan diturunkan. Tapi nanti akan gue bikin preview lagi nih teman-teman, yang benar-benar pure untuk memprediksi line up yang akan diturunkan seperti apa dan gaya bermainnya seperti apa. Nanti itu technical, tapi ini secara umum dulu. Oleh karena itu
gue mengasih lu satu data yang menarik, dan ini juga gue tanyakan ke Sintayong, dan juga pertanyaan ini juga gue sadar dari kalian yang banyak menanyakan soal beberapa pemain yang belum main. Jadi intinya gini, gue bilang di squad saat ini ada 5 atau 6 pemain yang belum pernah ditampilkan ya. Ini gua sadar lagi, sorry gue agak tadi kemana ya. Oke, ada 4 pemain yang belum 5 pemain yang belum dimainkan sama sekali, yaitu Dendi Sulistiawan, Sen Patinama, kemudian Wahyu Prastio, Edu Febriansyah. Nah itu 4 atau 5, satu lagi gue lupa. Kemudian di luar kiper ya, karena kiper kan nggak kita inilah. Nah terus kemudian gue tanya, oh sama Ramadan Sananta. Nah untung ingat ya, ini kan banyak juga kalian tanya kan, dan gue juga sebenarnya pengen nanya itu. Memang gue tidak spesifik menanyakan satu nama, tapi dia mengatakan dari 26 tim yang dibawa ke Piala Asia itu kan ketika tiap pertandingan hanya di store 23. Nah jadi dia mengatakan dari itu pun sebenarnya yang diperlukan untuk bukan week in week out ya, tapi dia di tiap pertandingan itu mungkin sekitar 16-18. Sisanya itu lebih kepada untuk backup, atau kalau benar-benar ada perubahan yang drastis, situasinya berubah dengan drastis, jadi diperlukan pemain yang di luar 16-18 ini. Kalau pertama itu cedera, yaitu yang gue bilang ada backupnya, ya kan. Sama seperti kiper deh. Kiper kan kalau nggak cedera, udah pasti 2 itu Nadeo sama Muhammad Riyandi kan udah pasti nggak main. Berarti dari 26 aja itu udah otomatis hanya 24. Nah, belum lagi pemain-pemain lainnya yang memang hanya sebagai backup ya, selama pemain utama itu tidak cedera atau performanya tidak menurun drastis, mereka pasti atau pemain cadangan tersebut itu tidak akan dimainkan. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi pemain yang ada 5 pemain ya tadi yang gue sebutin yang outfield yang nggak main itu, ya memang kemungkinan untuk main pun kecil ya. Dan ini balik lagi adalah kita mesti menghormati juga keputusan pelatih. Ini adalah otoritasnya dia, domainnya dia. Dan ya sejauh ini sebenarnya menurut gua nggak ada yang terlalu aneh lah dari keputusan Sintayong. Mungkin ada beberapa yang bisa kita bahas, tapi kita lupakan lah, kita tinggalkan dulu. Balik lagi ke pertandingan besok. Nah sebaliknya di timnas itu, ini gue contekannya hilang, jadi gue coba ingat yang gue rangkum. Jadi ada beberapa pemain di luar Hernando Ari yang juga selalu main tiap menit, tiap detik ya. Salah satunya Pratama Arhan, dan gue sempat tadi juga ngomong ke dia secara personal setelah preskon. Ya gue bilang Pratama main tiap detik nih, tiap menit ya, semoga tetap ntar konsisten ya kalau dipercaya mas, nah bilang gitu kan. Nah kemudian Pratama Arhan, Justin Hapner, kemudian Marcelino Ferdinand, sama satu lagi tuh kalau nggak salah gue lupa, ada 3 atau 4 lah ya, ada 3 atau 4. Nah jadi ini kemungkinan besar udah atau hampir pasti akan diturunkan kecuali ada cedera, dan gue tidak melihat dari keempat pemain tersebut ada yang cedera. Jadi ya itu tadi susunannya bisa kita lihat dari situ kan teman-teman ya. Nah kemudian Sandy Walsh, walaupun Sandy Walsh itu baru main di pertandingan kedua, tapi kita tahu langsung dia memberikan impact dan impresif, jadi hampir pasti dimainkan di lini belakang ya. Ini gue bicara dari kesiapan dulu. Kemudian Ivar Jenner juga tampil cukup baik di tengah. Kemudian di depan, nah ini yang gue bilang ya, kalau terkait dengan Ramadan, Yakob Sayuri juga ya, cuman kemarin gue nggak tahu kenapa ya, itu mungkin salah satu agak keanehan, dia ditaruh di kiri dan nggak jalan dan akhirnya diganti. Tapi gue rasa nanti dia akan ditampilkan kembali sebagai flank kanan ya, karena kemarin gak jalan, dan gue sempat bilang gue nggak pernah ngeliat Yakob Sayuri main di kiri. Mungkin pernah, tapi gue nggak pernah lihat gitu. Jadi dan ternyata dia tidak familiar. Nah kemudian di depan ini kan yang sering kalian tanya, kenapa nggak si Ramadan Sananta? Sekali lagi kita harus memberikan space buat pelatih bahwa mereka atau dia itu lebih berpengalaman dan lebih tahu. Satu-satunya alasan Ramadan Sananta itu tidak dimainkan adalah alasan taktikal. Ya, memang gue mungkin kalian juga sempet ya nonton cuplikannya ketika ketua PSSI Bapak Erick Thohir datang nanya soal kabar Ramadan Sananta. Dia mengatakan ada sedikit masalah, tapi gue nggak ngerti juga ya. Tadi mudah-mudahan nanti gue bisa share cuplikannya. Dia latihan itu sangat normal, seperti nggak ada rasa sakit, dan gue juga nggak dengar informasi
bahwa ada masalah dengan dia. Jadi kita nggak tahu. Jadi bukan nggak tahu, artinya ini memang kemungkinan besar atau hampir pasti masalah taktikal gitu ya. Ya tapi sekali lagi leave it alone, biarlah pelatih yang menentukan. Dan ya untuk sementara ini dulu update dari gua. Jadi biar kalian nggak terlalu jauh gapnya antara satu video gua dengan video lainnya, karena ini udah menjelang H-1. Gua akan bikin beberapa video update dengan beberapa tema terkait dengan pertandingan besok, termasuk juga gue akan gelondongin interview ataupun doorstop eksklusif dengan Sandy Walsh. Jadi ini untuk kedua kalinya Sandy Walsh diajukan sebagai salah satu wakil dari pemain untuk doorstop. Setelah kemarin itu Rizky Ridho ya. Oke, terima kasih. Jangan lepas dari channel ini karena gue akan selalu memantau, mengawal dan mendoakan perjalanan tim nasional di Piala Asia. Thank you.